akan menandatangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2024 tanggal 5 November 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil dan menengah dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya. Beberapa waktu lalu, sektor keuangan tanah air dihebohkan dengan dirilisnya aturan hapus tagih kredit usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Bank BUMN. Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani peraturan pemerintah atau PP nomor 47 tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM pada 5 November 2024. Aturan tersebut menjadi payung hukum bagi Bank BUMN untuk melakukan hapus tagih kredit mangkrak di segmen UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan, nantinya kurang lebih ada 1 jutaan orang yang akan dihapuskan kredit macetnya, dengan estimasi nilai kredit macet yang akan dihapuskan mencapai 10 triliun rupiah. Di satu sisi, hal ini memang diharapkan akan menjadi angin segar bagi sektor UMKM yang beberapa waktu terakhir ini tengah mengalami tekanan. Mengingat lesunya sektor UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia ini telah terlihat dari pertumbuhan kredit UMKM yang melambat dan NPL-nya yang meningkat. Pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita, para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan sebagai nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting. Mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Mahendra Siregar juga berharap kebijakan penghapusan piutang macet kepada UMKM di bidang pertanian, peternakan, perikanan, serta UMKM lainnya itu dapat segera terrealisasi agar segera dapat dilakukan pula penghapusan catatan di Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK. Dan menurut Mahendra, setelah utang UMKM diputihkan, maka UMKM tersebut dapat kembali terhubung dengan akses pembiayaan. Namun di sisi lain, hal ini pun memicu timbulnya pertanyaan terkait resiko yang dihadapi dengan adanya penghapus tagihan kredit macet tersebut, baik bagi Bank BUMN sendiri maupun pada resiko munculnya moral hazard dengan adanya aturan tersebut. Resiko moral hazard sempat diungkapkan oleh Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia atau BRI Sunarso, mengingat BRI cukup terkait dengan kebijakan kredit UMKM karena portofolio kreditnya yang didominasi segmen UMKM. Sebenarnya apa yang paling kita tunggu adalah penetapan kriteria kredit macet yang seperti apa dan dalam jumlah berapa, dan sudah macet dihapus buku dari bank berapa lama yang boleh dihapus buku. Hal ini penting, penetapan kriteria ini agar tidak menimbulkan moral hazard. Ini yang paling penting, tidak menimbulkan moral hazard. Jangan sampai nanti orang-orang yang lancar minta dimacetkan kemudian dihapus tagih. Itu namanya moral hazard gitu. Itu yang dijaga, jangan seperti itu karena rusak nanti semua banknya dan sistem ekonominya jadi rusak kalau sampai terjadi moral hazard gitu. Nah, sekarang dampak terhadap BRI. Sepanjang tidak terjadi moral hazard, sebenarnya BRI telah mengkalkulasi dampaknya, dan oleh karena itu dalam kalkulasi ini nanti dikaitkan dengan perencanaan keuangan BRI untuk tahun-tahun ke depan. Sementara itu, terkait resiko yang dihadapi Bank BUMN jika melakukan hapus tagih kredit, perlu diketahui bahwa selama ini Bank BUMN memang hanya melakukan hapus buku, namun tidak pernah melakukan hapus tagih kredit.
Hal ini disebabkan adanya sikap kehati-hatian pada para direksi Bank BUMN karena berdasarkan aturan yang berlaku sebelumnya, bisa saja langkah hapus tagih tersebut dinilai menimbulkan kerugian negara yang dapat berujung pada masalah hukum yang harus dihadapi oleh tim manajemen bank. Ekonom senior yang juga Ketua Dewan Komisioner OJK periode 2017 hingga 2022, Wimbo Santoso menyebutkan kondisi di Bank BUMN berbeda dengan bank-bank swasta yang portofolionya cenderung lebih bersih dari kredit-kredit bermasalah karena telah terbiasa menerapkan hapus tagih kredit. Mengingat bank swasta tidak terikat dengan aturan soal resiko kerugian negara sebagaimana yang dihadapi oleh Bank BUMN. Praktek itu sudah dilakukan di bank swasta, sehingga bank swasta relatif lebih bersih off balance-nya dari kredit-kredit bermasalah, karena bisa dilakukan dengan judgmental yang baik oleh manajemen. Berdasarkan PP nomor 47 tahun 2024, ada beberapa kriteria kredit UMKM yang dapat dihapus tagih, antara lain kredit atau pembiayaan UMKM akibat terjadinya bencana alam, dan kredit pada pelaku-pelaku UMKM yang memang sudah tidak memiliki kemampuan bayar, dan kreditnya telah dihapus bukukan dalam waktu paling sedikit 5 tahun pada saat PP nomor 47 tahun 2024 itu mulai berlaku. Selain itu, kredit atau pembiayaan UMKM tersebut merupakan program pemerintah yang sumber dananya berasal dari bank dan atau lembaga keuangan non-bank BUMN yang sudah selesai programnya saat berlakunya PP nomor 47 tahun 2024 tersebut. Kemudian kredit tersebut juga bukan kredit atau pembiayaan yang dijamin dengan asuransi atau penjaminan kredit atau pembiayaan dan tidak terdapat agunan kredit atau pembiayaan. Kalaupun agunan kredit atau pembiayaannya masih ada, namun kondisinya tidak memungkinkan untuk dijual atau agunan sudah habis terjual, tetapi tidak dapat melunasi pinjaman nasabah tersebut. Adapun besaran utang yang dihapuskan ditetapkan maksimal Rp500 juta untuk badan usaha dan Rp300 juta untuk perorangan. Dengan sejumlah kriteria tersebut, maka dapat disimpulkan pula bahwa kredit dalam program kredit usaha rakyat atau KUR tidak masuk dalam kriteria kredit yang dapat dihapus tagihkan. Mengingat program KUR hingga saat ini masih berjalan dan KUR merupakan kredit yang didukung oleh lembaga penjaminan kredit. Terkait penghapus tagihan kredit UMKM ini, Ketua Dewan Komisioner OJK periode 2017 hingga 2022 Wimbo Santoso juga berkomentar bahwa tidak semua kredit UMKM yang macet harus dihapus tagihkan dan tidak semua nasabah yang kredit macet yang dihapus tagih perlu diberikan kredit baru. Bank tetap harus selektif dalam menyalurkan kredit ke semua segmen. Setiap individu yang dihapus tagih bukan berarti harus dapat kredit, enggak. Kalau memang karakternya menurut penilaian bank ini tidak baik, ya jangan dikasih kredit meskipun sudah dihapus tagih. Dan apabila itu masih ada value yang bisa dikejar, ya kredit yang sudah dihapus buku dan sudah macet itu dikejar dulu. Ya itulah sebenarnya tugas dari bank BUMN untuk melakukan seleksi dan due diligence mengenai keputusan-keputusan itu. Tim Redaksi CNBC Indonesia.